tadi jenis-jenis position paper ada 10, teman-teman, ya. Nah, kita masuk ke 4. Kalau sudah nentuin template-nya, kita isi sekarang. Isinya ada 2 cara, pola normal, pola inovasi, ya. Kalau pola normal tadi sudah kita sampaikan, ya. Kita harus ngikutin sekarang latar belakangnya apa, ya. Terus kemudian latar belakang apa, lalu solusinya apa nanti, ya. Kebutuhannya apa untuk solusi dan seterusnya, ya. Ini secara metodologi menggunakan scientific methods atau metode ilmiah seperti ini, ya. Nah, ikuti aja ini diagram alur ini. Ikutin aja diagram alur ini, ya. Dimulai dari problem statement, ini latar belakang, ya. 1.2, ini kemudian perumusan masalah, 1.2. 1.1, latar belakang, problem statement. 1.2, perumusan masalah. 1.3, dan 1.4, tujuan dan manfaat. Kemudian bab 2, kerangka teori. Kemudian 2.1 dan seterusnya sampai berapapun gitu. Anda menentukan konsep-konsepnya, variabel-variabelnya yang Anda bahas. Variabel itu faktor atau aspek gitu ya, itu variabel. Itu sama dengan faktor atau aspek ya. Kemudian barulah Anda melakukan analisis data ya. Datanya apa? Ya tadi itu dari sintesis yang Anda lakukan terhadap 10 faktor atau 10 variabel tadi itu ya. Datanya apa? Ya, Anda sandingkan dengan fakta di kantor Anda ya. Kalau itu pakai studi deskriptif atau studi pustaka ya. Lalu data processing-nya apa? Ya, kalau seperti ini ya berarti cukup Anda menggunakan tabel ya. Lalu data analisis dan model algoritma tentu tidak diperlukan kalau hanya untuk studi pustaka ya. Data produknya tentu tabel tadi itu ya. Ini saya kasih contoh. Ini. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, ya. Nih. Peran substantif ya, kebutuhan manajerialnya. Nah, ini Anda bikin seperti ini. Ini studi pustaka ya. Nah, ini studi pustakanya seperti ini. Anda nilai di sini. Anda silakan melakukan penilaian di sini. Ya. Terserah ini kebebasan Anda, diskresi Anda dalam melakukan analisis ya. Kemudian ketika Anda masuk ke dalam bab 3.1 apa namanya bab analisis dan pembahasan ya, Anda susun ini. Anda bisa melakukan perhitungan sederhana ya. Sebelum dan semasa gitu kan. Nah, ini perbedaannya apa ya? Misalkan sebelum PSBB atau sebelum lockdown itu penggunaan infrastruktur IT seberapa banyak. Ketika lockdown penggunaan infrastruktur IT seberapa banyak. Oh, meningkat nih 180%. Nah, kemudian ASN yang menggunakan aplikasi dan data secara digital meningkat 101% gitu ya. Pimpinan dan pegawai yang melakukan presensi secara online meningkat 162% dan seterusnya. Anda bisa menggunakan teknik komparatif seperti ini ya, sebelum dan sesudah, sebelum atau ketika, lalu kenaikannya berapa, jedanya apa, perbedaannya berapa. Bisa ya, silakan, itu diskresi Anda masing-masing untuk membuat analisis. Ini ya. Lalu kemudian masuk ke decision making, policy action ya, decision making dan policy action itu berarti decision making-nya adalah kesimpulan. Lalu kesimpulannya apa kalau gitu? Nah, ya, kesimpulannya apa? Nah, ini decision making ya, kesimpulannya ini. Model sistem informasi perencanaan bangunan di Bappenas, di Kementerian PPN Bappenas itu berarti meliputi cyber security, mobile hardware, virtual collaboration, suprastructure atau regulasi, dan tools-tools sistem informasi. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas manajemen pembangunan di Bappenas. Ya, itu modelnya. Berarti memerlukan beberapa pilar yang diperlukan untuk implementasi transformasi digital. Ya, oke.
Nah, ini contohnya teman-teman. Ya, ini contohnya. Contoh laporannya ya di langkah 4. Yang pertama, ketika Anda membuat laporan tadi itu, ya, siapkan nota dinas pengantar. Yang kedua, jangan lupa job order. Lampirkan undangan, disposisi, atau lampiran SKP yang berisi job order kepada Anda. Ya, gitu. Ini pura-pura contohnya, ini dummy ya. Terus kemudian lampirkan undangan, disposisi, SKP yang berisi job order kepada CFP, ya, lampiran undangan. Nah, Anda juga bisa melampirkan undangan bila ada seminar daring literasi digital, bisa, ya. Anda bisa ini kalau ada undangan seperti ini, lalu Anda diminta membuat tanggapan, nah itu jatuhnya ke pembuatan position paper yang 10 jenis tadi itu yang untuk CFP Madya dan Utama, ya. Nah, ini kemudian Anda mengisi outline-nya, ya. Ini outline-nya tadi sudah saya sampaikan, dimulai dari latar belakang, kemudian identifikasi masalah, ya. Ini contohnya tadi itu. Nah, ini ya, dimulai dari latar belakang. Anda diminta untuk mengisi latar belakang. Di latar belakang tadi itu menjawab pertanyaan, mengapa Anda menulis? Ya, Anda menulis karena diminta untuk memberikan tanggapan, ya. Ini kenapa? Wah, ya alasannya apa menulis? Nah, gitu. Lalu kenapa topiknya itu penting untuk disampaikan? Kenapa topiknya itu menimbulkan masalah? Topiknya menimbulkan masalah karena orang di luar belum paham konsepnya apa, sehingga perlu memahamkan konsep yang sudah dipakai di kami itu kepada orang lain. Nah, itu permasalahannya. Oh, permasalahannya orang lain belum paham. Lalu apa solusinya? Ya, kita berikan gambaran sistem informasi. Lalu apa jawaban sebenarnya? Kita berikan gambaran sistem informasi yang kira-kira bisa memberikan pemahaman kepada pihak luar mengenai cara pelaksanaan transformasi digital di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Ya, gitu ya. Nah, baru perumusan masalahnya. Perumusan masalahnya adalah ini perumusan masalahnya Menteri menginginkan agar menginisiasi untuk mendigitalisasikan proses bisnis penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bappenas, ya. Nah, ini perumusan masalahnya, ya. Kemudian yang kedua, perumusan masalahnya adalah mengembangkan sistem informasi yang dapat mempermudah mekanisme kerja. Jadi ini kalau mau dibikin ya, ini kan, terus kemudian ini kan, ini berarti begini ya. 3, yang ketiga kan minimal 3 ya. Khalayak Bappenas khususnya rekan sejawat Kementerian PPN Bappenas ini perlu memperoleh gambaran yang ketiga ya, minimal 3 tadi itu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah identifikasi regulasi perintah tadi itu ya. Ini regulasi ini. Identifikasinya apa? Pertama, ini arahan Presiden, ada Permen PPN nomor 8 2019, ada Peraturan Presiden 27 tahun 2020, ada draft RPJMN gitu ya. Ini arahan Menteri pada saat Coffee Morning gitu ya. Nah, ini. Ada 5 nih gitu. Kemudian bikin tujuan ya, tujuannya. Nah, ini ada 2 ya. Terus kemudian manfaat ya. Manfaatnya apa? Gitu. Nah, ini kebetulan sengaja saya tidak pakai sistematika ya. Karena apa? Karena susunannya sudah sesuai dengan sistematika itu sendiri. Kemudian bab 2 ini penyusunan model hubungan A ini kemudian nanti judulnya akan berubah menjadi ini. Nah, judulnya berubah menjadi ini ya. Terdiri dari apa? Beberapa faktor, 2.1, faktor suprastruktur atau faktor regulasi. Ya. Kemudian 2.2, faktor peran.
Jadi faktor empiris, ya. Kemudian 3, faktor peran lagi, berarti empiris lagi. Kemudian faktor peran tambahan, nah ini peran akademis, ya, peran secara teoritis, ya, secara teoritis, peran tambahan secara teoritis itu masih perlu ada lagi. Kemudian metode analisis, nah ini dianalisis seperti ini, ya. Nah, analisisnya menggunakan ini, Anda bisa cari dicari di Google, ya, literatur review dalam melakukan analisis ini. Metode literatur, ya, dan komparatif analisis. Jadi ada 2 nih pakai literatur review dan komparatif analisis. Ini ada 2 metode yang dipakai. Lalu apa aja faktor-faktor yang diuji, gitu kan? Ini ada 3. Ada 3 nih di sini, aspek peningkatan kualitas rencana, aspek peningkatan kecepatan, pencapaian tujuan, aspek ruang integrasi pengembangan instrumentasi, ya. Nah, ini kemudian bikin modelnya seperti ini. Ini model transformasi digital seperti ini, ditujukan untuk peningkatan kualitas dokumen rencana, gitu. Jadi intinya bukan untuk mempermudah kerja saja, tapi ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan dokumen rencana, kualitas dokumen rencana. Gitu. Nah, harus kemudian bab 3 kan profil kondisi hasil analisis. Nah, saya memilih judul ini, analisis keefektifan. Nah, analisis keefektifan. Ini bab 3-nya. Boleh ada judul ini. Isinya kalau bab 2 80% hasil dari orang lain, bab 3 hasil Anda sendiri, ya, Anda sendiri, ya. Nah, ini hasil analisisnya. Oke. Nah, ada 7 hasil analisis saya. Pertama, sistem aplikasi umum perencanaan, sistem aplikasi khusus, dan seterusnya. Ya. Nah, ini hasil pemikiran saya mengenai transformasi digital di Bappenas itu memerlukan sekian unsur ini. Ya. Sekian unsur ini. Nah, oke. Nah, sekian unsur tadi itu ada berapa? 36 unsur tadi itu ada yang sudah dilaksanakan, sudah, ada juga yang belum dilaksanakan, ya. Gitu. Nah, ini berarti tinggal memilih kebijakannya. Jadi kebijakannya apa? Nah, ini kebijakannya. Model sistem informasi untuk transformasi digital, ya. Gitu. Ya, itulah teman-teman. Boleh tanya, Pak? Izin. Ya, sebentar ini sampai ke kesimpulan dan rekomendasi sudah. Oke, langkah kelima, sebentar ya Mas. Sebentar lagi, 5 menit lagi deh. Ya. Langkah kelima adalah peer